Pemerintah telah menetapkan tanggal 5 Mei 2023 sebagai batas waktu terakhir pelunasan biaya ibadah haji. Namun, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Departemen Agama mencatat sebanyak 50 calon jamaah haji belum melunasi biaya tersebut. Sebagian calon jamaah haji menyatakan belum melunasi ongkos haji karena tidak sanggup dengan biaya tambahan sebesar 45 juta rupiah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sampai hari ini, jamaah haji dari Kabupaten Mandailing Natal itu yang sudah melunasi sebanyak 477. Yang sebetulnya ini ada beberapa orang jamaah yang tidak melunasi karena dia tidak mampu. Ada yang menunda keberangkatannya karena menunggu penggabungan suami istri. Kenaikan ongkos naik haji yang ditetapkan Kementerian Agama berdampak pada porsi haji. Sebagian calon jamaah haji memilih mundur dan sebagian calon jamaah lainnya menunda keberangkatan ke Tanah Suci. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan tim 8. Pertemuan membahas agenda partai, isu-isu strategis hingga calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Anies Baswedan bersama tim 8 koalisi kecil Nasdem, PKS, dan Demokrat membahas beberapa isu strategis menghadapi pemilu 2024. Dalam pertemuan tersebut, Anies menyoroti 3 isu penting di tengah masyarakat, di antaranya adalah kemiskinan, biaya hidup, dan harga kebutuhan pokok tinggi, serta lapangan pekerjaan. Selain itu, tim 8 juga membahas berkaitan dengan calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi politik 2024. Ada 5 nama cawapres yang diusulkan untuk menjadi wakil Anies. Namun mereka tidak menyebut nama bakal capres Anies tersebut. Tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah mulai membahas tentang 3 bakal capres di pemilu 2024 telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung di Pilpres 2024. Elektabilitas ketiganya berjalan kompetitif berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Pemilu semakin dekat, temu antar partai politik pun semakin giat. 3 kandidat bakal calon presiden pun telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Lantas, bagaimana dengan elektabilitas ketiganya? Sejumlah lembaga survei merilis data perolehan. Pada survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan pada 25 hingga 28 April 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo 20,8%. Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 15,8%, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 11,4%. Elektabilitas Ganjar naik pasca deklarasi capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya elektabilitas Ganjar hanya 13% pada momen batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sedangkan dalam survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 April 2023, Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan elektabilitas 33%. Ganjar mengikuti dengan 31,1%, sementara Anies Baswedan berada di angka 22,4%. Elektabilitas Prabowo naik signifikan pada April. Pada Februari 2023, elektabilitas Menteri Pertahanan ini berada di angka 26,1% dan pada Maret 27,2%. Survei digelar saat mencuat polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 dan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan calon presiden.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis survei elektabilitas calon presiden dengan simulasi 3 nama. Survei digelar 11 hingga 17 April 2023, melibatkan 1.220 responden. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi, yakni 34%. Diikuti Prabowo Subianto dengan 31,7% dan Anies Baswedan 25,2%. Sementara dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, jika pemilu diadakan sekarang, nama Prabowo Subianto unggul dengan elektabilitas 18,3%. Disusul oleh Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 16,2%, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 13,1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lobi-lobi politik begitu terasa dalam beberapa pekan ini. Bahkan pertemuan satu partai dengan partai lain tidak terbatas hanya untuk satu kubu koalisi saja. Jelang pemilu 2024, sejumlah partai politik melakukan upaya lobi politik dari satu partai ke partai politik lainnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah dukungan dari P3 kepada calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pada 30 April lalu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono bersama sejumlah petinggi partai mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk memperkuat dukungan tersebut. P3 disambut langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan calon presiden Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendatangi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 28 April lalu. Kedatangan PKB ini bahkan memunculkan kemungkinan Muhaimin Iskandar mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Selain menemui Prabowo, Caimin bersama PKB juga telah bertemu dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto pada 3 Mei lalu. Dan di hari yang sama, Muhaimin Iskandar juga menemui Partai Demokrat di Cikeas, menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya, dua petinggi Demokrat tersebut juga menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Cikeas pada Sabtu 29 April lalu. Presiden Joko Widodo Selasa kemarin mengundang 6 ketua partai pendukung pemerintah dalam acara Halal Bihalal di Istana Merdeka. Namun Partai Nasdem yang juga masuk dalam koalisi pemerintah tidak diundang dalam acara tersebut. Presiden Joko Widodo Selasa kemarin mengundang Halal Bihalal 6 ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Acara dihadiri ketua umum partai-partai pendukung pemerintah seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Beringin Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan dalam pertemuan Presiden Jokowi membicarakan perkembangan ekonomi Indonesia ke depan yang berpotensi menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia. Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Intinya kan Lebaran ya, kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju, ya. Bisa sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun, ya. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya, terbesar. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Ya, tentu sekait silaturahmi halal bihalal, ini adalah partai-partai pendukung pemerintah. Dan tentu dibahas mengenai tantangan-tantangan, capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah, itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Itu ada pembicaraan nggak Pak terkait dengan koalisi besar? Koalisi besar seperti apa Pak? Ya, ini kan udah besar.
mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih Pak. KIB dan KIR gimana KIB Pak dan KIR. kelanjutannya? Ya ini masih dalam pembahasan. Dan tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan juga tantangan terhadap middle income trap. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama. Namun dalam pertemuan kemarin, Partai Nasdem yang juga pendukung pemerintah tak hadir dalam halal bihalal di Istana Negara. Nasdem menyatakan Ketua Umum Surya Paloh tak menerima undangan pertemuan pada Selasa malam lalu. Hubungan Partai Nasdem dengan Istana merenggang sejak Partai Nasdem menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat adat Tanah Papua mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kogoya, saat bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Staf ahli kantor staf Presiden bidang politik dan keamanan, Lenis Kogoya, memberi sinyal dukungan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024. Lenis Kogoya yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua juga menegaskan dukungan masyarakat adat Papua terhadap Prabowo. Prabowo dinilai sebagai sosok tokoh yang mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik dan penuh kehangatan. Hal ini dirasakan langsung Lenis Kogoya saat bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan penuh keakraban. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mendukung Tuan Guru Bajang Muhammad Saidul Masdi maju dalam Pilpres 2024. Aspirasi ini ditanggapi TGB dengan mengajak masyarakat terlibat aktif mensukseskan pemilu. Masyarakat Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyambut kehadiran Tuan Guru Bajang Muhammad Saidul Masdi yang hadir pada tablik akbar di lapangan umum Sakra Barat. Masyarakat menyatakan dukungannya agar Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini maju dalam Pilpres 2024. Dalam tablik akbar, TGB mengajak seluruh masyarakat dan umat Islam bersatu menjaga pemilu berjalan damai dan menghormati keberagaman. Ya harapan saya semoga TGB untuk kedepannya menjadi RI 1 atau RI 2 gitu. Itu harapan kami. Artinya kalau umat Islam aktif termasuk dalam agenda atau momen demokrasi, yaitu artinya kan akan bisa mensukseskan, ya, semakin sukses. Sementara itu dalam halal bihalal di lapangan umum Wanasaba, Lombok Timur, TGB yang juga Ketua Umum NWDI mengajak warga semakin memperkokoh tali persatuan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Kompak utuh bersatu, ya, itu menjadi satu modal bagi kita dalam pembangunan. Apalagi kita berbicara NWDI ini memang kan termasuk menjadi salah satu organisasi yang terbesar di Nusa Tenggara Barat, memiliki kontribusi yang sangat besar. Momen halal bihalal juga menjadi salah satu cara mempererat persaudaraan khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Timur, NTB, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Seekor sapi masuk ke pelaminan dan mengamuk saat pengantin tengah berfoto. Usai jeda berikut ini.